Dia adalah seorang pengangguran yang bingung, harus mencari uang, sedangkan dia hanya hidup sendirian di perantauan. Hidup begini terus mau sampai kapan ya? Aku itu udah merantau ke kota dengan harapan bisa sukses, bisa bawa pulang uang buat keluarga di kampung. Tapi kenyataannya udah berbulan-bulan aku di sini tapi nggak ada kerjaan. Tabungan menipis, makan aja kadang harus hutang ke warung besiti. Semua orang itu pada bilang kalau mau sukses harus berani ambil resiko. Tapi aku udah ambil resiko besar dengan merantau ke kota ini. Hasilnya malah nihil. Apa aku itu salah ambil langkah ya? Apa lebih baik aku itu pulang ke kampung aja? Tapi kalau pulang tanpa hasil, aku bakalan dicap orang yang gagal. Aku nggak mau jadi bahan omongan orang sekampung. Tiba-tiba teleponnya berdering. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya? Sehat di sana? Waalaikumsalam Bapak, Alhamdulillah sehat. Tapi aku capek banget akhir-akhir ini. Perut makin besar, badan rasanya itu pegal semua. Udah mau masuk bulan ke-9, aku deg-degan tapi juga seneng. Sebentar lagi anak kita lahir Pak. Bapak, aku mau ngomong sesuatu. Ya Bu, ngomong aja, ada apa nih? Ini aku itu butuh uang buat persiapan lahiran. Udah tinggal beberapa minggu lagi, tapi tabungan di rumah hampir habis loh Pak. Aku juga masih harus beri perlengkapan bayi. Aku butuh bantuan Pak. Bisa nggak Pak? Sedikit aja. Yang penting cukup buat awal-awal. Bu, maaf, Bapak belum punya uang sekarang. Bapak masih belum dapat kerja. Jadi Bapak benar-benar belum punya uang sama sekali ya Pak? Terus aku harus bagaimana ya Pak? Aku sendirian di sini. Semua butuh biaya. Aku nggak bisa menunggu lagi Pak. Bapak bukannya nggak mau kasih Bu, tapi Bapak benar-benar belum punya. Bapak janji Bapak akan cari cara. Tapi tolong Ibu bersabar dulu ya. Sabar? Sampai kapan Pak? Aku ini sebentar lagi lahiran loh Pak. Aku butuh kepastian, bukan janji. Yaudah ya Pak, kalau memang nggak ada aku nggak bisa maksa Pak. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang ya Allah? Lalu tiba-tiba ada iklan mengenai sirup di televisi. Bulan Ramadan, saatnya berbuka dengan yang manis-manis. Segarkan harimu dengan sirup segar asam. Manisnya pas, segarnya maksimal. Cocok untuk keluarga tercinta. Sirup segar rasa, teman terbaik saat berbuka. Jualan sirup di bulan puasa gini pasti laris banget nih. Orang-orang pasti nyari yang seger-seger buat buka puasa. Apalagi jualan di pinggir jalan pas sore hari, pasti ramai pembeli. Tapi aku itu nggak punya modal, boro-boro beli sirup dalam jumlah yang banyak. Buat makan besok aja aku tuh masih bingung. Lagian kalau mau jalan harus ada yang lebih murah biar untungnya gede. Kalau aku itu bikin sirup sendiri gimana ya? Tapi aku itu nggak tahu caranya. Dan kalau aku itu bikin sirup palsu, apa aman? Apa ada yang mau beli? Aduh, ini ide bagus atau malah cari masalah ya? Aku juga nggak tahu lah. Lalu ada berita tentang seorang penjual bensin oplosan yang tertangkap. Seorang penjual bensin oplosan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sore ini. Pelaku diketahui mencampurkan bensin dengan air untuk menambahkan volume dan meraup keuntungan yang lebih besar. Akibatnya, banyak kendaraan yang mengalami kerusakan setelah menggunakan bensin tersebut. Polisi menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa berhati-hati dalam membeli bahan bakar tersebut. Bensin aja bisa dioplos pakai air dan tetap laku. Kalau bensin yang begitu penting buat kendaraan aja bisa ditipu orang, apalagi cuma sirup ya. Kalau aku jual sirup yang dioplos, aku itu bisa bikin modal kecil jadi berkali-kali lipat. Air mentah buat nambah volume, biang gula biar tetap manis, lem kertas biar sedikit kental. Orang-orang nggak bakal sadar, apalagi kalau warnanya itu tetap cerah. Mereka pasti pikir ini sirup asli. Tapi ini aman gak ya? Yang penting laku lah. Orang-orang cuma mau nyari yang manis buat buka puasa. Mereka nggak akan banyak mikir. Kalau bisa murah pasti laris kayaknya. Aku harus coba deh, ini kesempatan. Rudy kemudian memecahkan tabungannya untuk membeli bahan-bahan yang ia butuhkan. Ya, cuma segini doang, tapi harus cukup. Ini satu-satunya modal yang aku punya buat mulai usaha ini.
Kalau berhasil aku itu bisa dapat lebih banyak uang, bisa bantu Sari juga. Rudy bergegas keluar pos untuk pergi ke toko. Roti tumben belanja sore-sore gini, mau beli apa ya nak? Ya Pak, saya itu mau beli beberapa barang. Oke, sebutin aja nak, toko saya ini lengkap. Saya itu mau beli 1 botol sirup merah, terus biang gula, ada kan Pak? Saya butuh 10 bungkus. Wah banyak juga, jualan es buah ya Rut. Pas nih, lagi bulan puasa pasti laris. Ya Pak, gitu deh. Oke, ini sirupnya, ini biar bulannya apa lagi? Saya juga butuh 5 botol lem kertas ya Pak. Lem kertas buat apa Rut? Jualan sirup kok pakai lem kertas segala. Buat bikin label biar botolnya kelihatan lebih menarik loh Pak. Ini ambil, hati-hati ya, jangan sampai nempel ke tangan. Ya udah dibersihin ya. Oke, semuanya jadi 50.000 aja. Gila murah banget cuy. Oh ini Pak uangnya. Mas, makasih Rut. Semoga jualannya laris ya. Ya Pak, makasih. Lalu setelah itu Rudy pergi ke pengepul barang bekas untuk membeli sebuah botol sirup bekas dengan harga yang sangat murah. Ada tamu nih. Mau nyari apa Rudi? Saya mau cari botol sirup bekas Pak. Ada stok nggak? Ada. Mau berapa banyak? 30 botol aja Pak. Tapi yang murah ya. Nah, semua barang di sini murah Rud. Tapi ya begitu. Namanya juga barang bekas. Ini masih lumayan utuh, 5.000 aja satu lusin. Ambil sekalian biar nggak nanggung ya. Oke Pak, saya ambil ini uangnya Pak. Makasih banyak ya Pak. Sampainya di rumah Rudy langsung membuat sirup oplosannya itu. Yang penting nggak ada debu dan kotoran yang kelihatan. Nggak perlu repot-repot bersihin sampai kinclong toh. Nanti isinya sirup. Nggak bakal ada yang ngecek kebersihannya. Udah cukup lah, yang penting bisa dipakai lagi. Rudy kemudian mencampurkan sirup asli dengan air, biang gula, dan sedikit lem agar tetap kental. Oke, semua bahannya udah siap. Sekarang tinggal eksekusi. Harusnya gampang sih. Cuma nyampur-nyampur doang. Orang lain aja bisa oplos bensin. Masa aku itu nggak bisa oplos sirup? Nah, sirup aslinya dikit aja. Sisanya kita tambah air biar lebih banyak. Biar modalnya kecil jadi lebih untung gede. Oke, sejauh ini bagus, tapi kalau cuma dicampur air doang pasti rasanya hambar. Harus ditambah manis ya, biar orang itu nggak curiga. Nah, ini baru manis nih. Sekarang tinggal sentuhan terakhir. Sedikit aja biar nggak terlalu cair. Orang kalau beli sirup pasti pengennya yang kental. Sempurna, warna merah makin pekat, manisnya terasa, dan kentalnya pas. Orang-orang itu nggak bakal sadar kalau ini sirup oplosan. Sekarang tinggal ngebotolin dan jual. Semoga aja nggak ada yang curiga ya. Setelah mendapat tekstur yang mirip, Rudy menuangkan sirup palsu itu ke dalam botol bekas.
Walaupun ada noda sedikit di dalamnya, nggak masalah deh. Orang-orang nggak bakal perhatiin detail-detail sekecil ini. Yang penting isinya itu kelihatan merah dan menggoda. Nah, ini baru kelihatan seperti sirup yang mahal. Orang-orang itu nggak bakal tahu kalau ini cuma air mentah, biang gula sama lem kertas. Kalau semua itu laku, aku itu bisa dapat untung besar. Bisa kirim uang buat Sari, bisa mulai hidup lebih enak. Semoga nggak ada yang sadar ya. Keesokan harinya Rudi menjual sirupnya dengan harga yang lebih murah daripada pasar. Rudi, ada apa nih? Kok bawa kardus gede mau belanja lagi ya? Enggak Pak, saya itu malah mau menawarkan barang ke Bapak. Saya itu punya sirup murah, dapat titip di warung Bapak, pasti laris manis. Sirup? Kamu jualan sirup sekarang dari mana dapatnya? Ini dari teman saya Pak, dia itu baru mulai usaha bikin sirup sendiri. Saya bantu jualin aja. Oh, nggak ada mereknya, Rud. Biasanya sirup itu ada labelnya. Iya Pak, teman saya itu masih usaha kecil-kecilan, jadi belum sempat bikin labelnya. Tapi kualitasnya bagus kok, rasanya sama kayak sirup-sirup yang mahal di pasaran, cuma bedanya ini lebih murah. Harga murah itu pasti banyak yang beli. Tapi kalau nggak ada merek begini, apa orang itu percaya ya? Tenang aja Pak, saya itu kasih harga spesial buat Bapak deh. Bapak bisa jual lebih murah dari sirup yang lain. Pasti laku, Bapak juga dapat komisi lebih gede daripada saya. Gimana? Lumayan kan? Buat tambah-tambah untung di bulan puasa. Komisi gede ya? Menarik juga sih. Oke lah Ruth, saya coba titipin dulu. Tapi sampai ada pelanggan yang komplain, saya itu nggak akan tanggung jawab ya. Santai aja Pak, saya itu jamin nggak akan ada yang salah. Ya sudah, taruh di rak situ ya. Kita lihat nanti gimana penjualannya. Ya sudah, saya titip ya Pak. Kalau gitu saya mau lanjut dulu Pak. Ya Ruth. Ini kira-kira sirupnya bakal laku nggak ya? Tak lama kemudian sore ibu-ibu datang untuk membeli sirup. Sore Pak Darto, saya mau beli sirup buat persiapan buka puasa nanti. Ada nggak yang murah? Wah, pas banget tuh, ini saya baru dapat stok sirup murah. Rasanya enak, harganya lebih hemat dan daripada yang lain. Mumpung bulan puasa pasti laris ini. Kok botolnya nggak ada mereknya ya Pak? Biasanya saya beli yang ada labelnya. Oh, ini produksi rumahan Bu, baru mulai usaha, makanya belum ada labelnya. Tapi jangan khawatir, rasanya tetap enak. Malah lebih kental daripada sirup biasa. Harganya juga lebih murah, cuma separuh harga sirup bermerek. Wah, murah banget ya. Kalau gitu saya beli 2 botol aja deh Pak, buat stok di rumah. Mantap Bu, dijamin gak akan menyesal. Ini saya ambilin 2 botol ya. Rp10.000 aja kan? Ini Pak uangnya. Kalau begitu saya pulang dulu ya Pak. Saya cuma mau beli sirup doang sih. Hei, mari Pak. Iya Bu, mari. Lalu keesokan harinya, Rudi kembali datang untuk mengantar kiriman sirup dan mengambil uang sirup yang dititipkan ke Pak Darto. Rudi, pas banget kamu datang sirup. Kamu itu laris nak, baru sehari aja udah hampir habis semua. Serius Pak? Wah, cepet banget ludesnya. Ya, banyak yang nyari sirup murah buat buka puasa. Mereka senang karena harganya lebih hemat, makanya saya itu minta tambahan stok lagi. Bisa kan? Bisa banget Pak, nih saya bawa tambahan stok buat Bapak. Ini hasil penjualan kemarin. Lumayan banget laku keras. Wah, makasih banyak ya Pak. Saya itu nggak menyangka bisa lari secepat ini. Kalau jualan murah dan banyak yang butuh, pasti laku. Kamu itu beruntung mulai usaha pas bulan puasa seperti begini. Ya Pak, berarti saya itu siap-siap produksi lebih banyak lagi ya. Betul. Kalau bisa nanti bawa lebih banyak biar nggak kehabisan stok lagi. Siap Pak, saya usahain. Ya udah ya Pak ya, ini sirupnya. Kalau gitu saya lanjut pulang dulu. Mari Pak. Iya, Ruth, mari. Tak lama setelah Rudi pulang, tiba-tiba banyak warga datang menghampiri warung Pak Darto.
Wah, rame banget ini hari ini. Mau beli sirup lagi ya bapak-bapak ibu-ibu. Kita kesini bukan buat beli sirup tapi buat protes. Betul itu Pak, sirup yang Bapak jual itu nggak beres. Ini saya baru buka 1 botol buat buka puasa tadi. Pas saya tuang ke gelas ada yang aneh. Aneh gimana maksudnya Bu? Dan ini warnanya memang merah tapi teksturnya aneh. Terlalu kental dan ada bau yang nggak biasa. Ini kayak bukan sirup asli. Masa sih? Kan saya juga jual ini buat buka puasa. Saya itu nggak pernah dapat keluhan sebelumnya loh Pak. Tadi anak saya minum sirup ini dan langsung mual-mual. Dia muntah-muntah setelahnya. Gimana kalau ada yang lebih parah? Apa Bapak bisa bertanggung jawab? Astagfirullahaladzim. Saya itu nggak tahu Bu. Saya itu cuma menerima titipan dari seorang teman. Katanya ini produksi rumahan. Produksi rumahan ini bukan sirup biasa Pak. Ini jelas ada yang mencurigakan. Sirup kok nggak ada mereknya, nggak ada izin jual. Kami nggak bisa tinggal diam soal ini. Ibu, setelah kami periksa, tampaknya ini adalah gejala keracunan makanan. Apa Ibu makan atau minum sesuatu yang tidak biasa sebelum ini? Saya cuma minum sirup yang saya beli dari warung Bapak itu Pak. Tapi rasanya yang aneh, terlalu kental dan ada bau aneh. Bisa jadi sirup yang Ibu minum itu mengandung zat berbahaya. Kami akan melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut ya Bu. Tapi sementara ini sebaiknya Ibu istirahat dan jangan konsumsi sirup itu lagi ya. Padahal toh saya tadi ke dokter, katanya saya itu kemungkinan kena keracunan karena sirup itu. Ini bukan sekedar minuman biasa, ini racun Pak. Apa? Pak, kami nggak bisa biarin ini terjadi. Kita harus cari tahu siapa yang bikin sirup ini. Saya dapat sirup ini dari Rudi. Dialah yang bawa dan menawarkan ke saya. Rudi yang bikin semua ini. Kita harus cari dia. Betul, kita ke rumahnya sekarang. Ayo, saya juga nggak terima ditipu begini. Lalu mereka pergi menuju ke rumahnya Rudi. Wah, nggak nyangka bisa dapat segini banyak cuma dari jualan sirup doang. Modalnya kecil tapi untungnya ya gede. Kalau begini terus bentar lagi aku tuh bisa hidup enak. Pak Darto pasti bakal minta stok lagi besok. Aku harus produksi lebih banyak biar makin untung. Ia berdiri lalu berjalan ke dapur dan membuat sirup palsunya lagi. Setelah selesai membuat, dia hendak pergi keluar untuk mengantarkan. Namun saat membuka pintu, betapa kagetnya. Dia sudah banyak orang dan sudah banyak orang yang menunggu. Oke, sekarang kita buat lebih banyak lagi ya. Besok pasti laris manis lagi. Ada apa ini? Kenapa rame-rame ke sini? Rudi, kamu pikir bisa lari? Warga di sini sudah pada tahu soal sirup oplosan yang kamu jual. Banyak yang sakit gara-gara ulahmu itu. Anak saya muntah-muntah setelah minum sirup yang kamu jual. Sekarang kamu itu harus bertanggung jawab Rudi. Jangan coba-coba bohong, Rudi. Pak Darto bilang sirup ini dari kamu. Ngaku aja. Apa? Saya? Bukan Pak. Saya itu nggak tahu apa-apa. Soal ini pasti cuma kesalahpahaman aja. Kesalahpahaman? Kamu pasti mau mengeles. Jelas-jelas sirup itu dari kamu. Sekarang warga di sini kena imbasnya. Saya bersumpah Pak. Saya itu bukan pelakunya. Saya itu nggak mungkin melakukan hal tersebut. Sumpah doang mah nggak cukup. Kalau kamu itu nggak bersalah, coba minum sendiri sirup yang kamu buat itu. Apa? Nggak perlu Bu. Nggak perlu. Kenapa? Takut? Kalau sirup ini aman harusnya itu nggak masalah kan? Minum sekarang. Waduh, malah disuruh minum lagi. Gimana ya? Mau kabur juga nggak bisa. Kalau aku itu nggak minum sirupnya, yang ada mereka malah semakin marah dan bakal mengejar aku. Nggak apa-apa lah. Minum aja seteguk 2 teguk aja lah. Rudi kemudian meminum sirup tersebut. Jadi masih mau ngelak kalau sirup ini aman. Kenapa kamu marah diam aja? Tiba-tiba langit menjadi gelap dan petir menyambar di mana-mana. Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba langit jadi begini ya? Ini ada yang nggak beres ini. Tiba-tiba kilat menyambar dengan keras di atas kepala Rudi. Apa ini? Dan tiba-tiba saja tubuh Rudi berubah warna menjadi kuning. Ya Allah, Rudi berubah warna. Ini hukuman dari langit. Oh, aku kenapa tidak? Kenapa tubuhku jadi warna kuning begini? Tidak.